Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Eh, untuk aritmatika sosial ini sendiri akan ada beberapa pembahasan. Jadi di bab aritmatika sosial ini yang akan kita bahas adalah tentang harga jual dan harga beli atau nanti kita sebut dengan HC dan HB. Kemudian untung dan rugi kita nanti sebut dengan U dan R. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang persentase untung dan persentase rugi yang akan kita sebut dengan PU dan PR. Dan yang keempat kita bahas nanti adalah diskon dan yang kelima adalah bruto neto tara. Namun untuk video ini kita hanya akan membahas 3 pokok bahasan saja yaitu harga jual, harga beli, untung rugi, dan persentase untung dan persentase rugi. Jadi yang akan kita bahas adalah 3 pokok bahasan ini untuk di video ini. Selanjutnya, pertama kita bahas dulu tentang harga jual dan harga beli. Di sini saya mempunyai kasus. Itu yang pertama tentang kasus 1. Seorang penjual buku matematika menjual bukunya di koperasi sekolah dengan harga 35.000. Nah, koperasi sekolah ini kan membeli seharga 35.000 sehingga 35.000 ini nanti kita sebut sebagai HB. Selanjutnya, koperasi sekolah menjual bukunya dengan harga 37.000. Nah, di sini koperasi sekolah menjual lagi bukunya yaitu seharga 37.000. Nah, harga jual ini nanti kita sebut dengan HC. Nah, di mana kalau kita cari tahu, apakah di kasus 1 ini koperasi sekolah eh, mendapat untung atau mendapat rugi atau bahkan tidak keduanya? Nah, jika dilihat dari kasus ini ya, di mana HB-nya itu 35.000 sedangkan HJ-nya 37.000. Nah, di sini kita ketahui bahwa HJ itu lebih besar dari HB, ya kan? HJ-nya 37.000, HB-nya 35.000, lebih besar kan? Maka kejadian ini kita sebut dengan untung. Mana untuk mencari keuntungan, maka yang caranya adalah HC dikurangi HB. Jadi untuk menentukan berapakah keuntungan koperasi sekolah, maka kita tinggal mengurangi 37.000 dikurangi dengan 35.000. Jadi keuntungannya adalah 2.000. Oke, kita lanjut ke kasus selanjutnya. Di kasus 2, ada kasus seorang penjual bakso berbelanja untuk penjualan hari ini sebesar 500.000. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa hajinya adalah 500.000. Selanjutnya, penjual bakso tersebut menjual bakso tersebut seharga 10.000 per porsi. Pada hari tersebut, penjual bakso menjual 35 porsi bakso. Oh, maaf ya, di sini ada kesalahan. Yang ini 500.000 bukan HC tapi melainkan HB. Nah, kemudian HC-nya atau harga jualnya di mana dia per porsinya dijual 10.000. Kemudian yang terjual pada hari tersebut sebanyak 35 porsi, maka 10.000 kita kalikan 35. Jadinya HJ-nya adalah 350.000. Nah, apakah pada kasus 2 ini penjual bakso ini mendapatkan untung, rugi, atau bukan keduanya? Nah, kita analisis satu-satu ya. HB-nya 500.000, HJ-nya 350.000. Itu artinya HJ kurang dari HB. Nah, kalau HJ kurang dari HB, berarti kan pendapatan dia itu kurang dari pengeluarannya, maka dia akan mendapatkan rugi. Jadi HJ-nya kurang ketika ada kejadian HJ kurang dari HB, maka dia akan mendapatkan rugi. Dimana untuk menentukan berapakah kerugian yang dia dapatkan, maka caranya adalah HB dikurangi HJ. Jadi kebalikan dari untung tadi. Kalau untung HJ dikurangi HB, kalau kerugian maka HB dikurangi HJ. Nah, ini perlu kita ingat-ingat ya. Untuk mencari rugi, maka caranya adalah HB dikurangi HJ. Oke, selanjutnya. Kasus 3. Di mana kasus 3 ini ada sebuah cerita bahwa Mawar ingin mencoba belajar berdagang untuk menambah uang sakunya. Ia menyukai memasak sehingga dia berencana menjual ceker mercon. Ia berbelanja kebutuhan jualannya sebesar 120.000. Berarti di sini HB-nya 120.000. Nah, sebelahnya dia jual dengan harga 6.000 per porsi. Maka nanti HJ-nya
6.000 kali berhasil menjual 20 porsi. Nah, berarti hajinya adalah 120.000 juga kan ya? Nah, pada kasus 3 ini, apakah Mawar mendapatkan untung, rugi, atau bukan keduanya? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa HP-nya 120.000, HJ-nya juga 120.000. Di mana kejadian ini HP sama dengan HJ. Maka, jika HP sama dengan HJ, kita akan sebut dengan impas. Nah, kalau impas, maka dia tidak mempunyai keuntungan ataupun kerugian. Nah, di sini ada kasus 4 ya, di mana ini bercerita tentang Bu Rini, yang merupakan seorang pedagang nasi jagung. Setiap harinya dia mengeluarkan modal 200.000 untuk membuat porsi nasi jagung. Nah, di sini kita perlu ingat-ingat bahwa HP-nya adalah 200.000. Nah, ini adalah HP 200.000 per harinya. Kemudian dalam satu hari dia bisa memproduksi 40 porsi nasi jagung. Dia menjual nasi jagungnya sebesar harga 7.000 per porsi. Ini perlu kita ingat-ingat. Jika nasi jagung tidak habis terjual, maka sisanya biasanya dia berikan kepada keluarga serta saudaranya agar tidak mubazir. Berikut merupakan tabel penjualan Bu Rini selama 5 hari. Nah, ini penjualan Bu Rini selama 5 hari. Nah, selama 5 hari, ini keterangannya saya kosongi untuk kalian isi. Ingat ya, HB-nya per harinya adalah 200.000. Pada tanggal 21 Januari, banyak terjualnya adalah 40 porsi. Maka, di keterangannya nanti kalian tulis. Berarti hajinya adalah 40 kali 7. Berarti berapa? 280.000. Ya kan? Nah, ketika dia berhasil menjual 40 porsi, maka dia bisa mendapatkan sebanyak 280.000. Nah, artinya apakah pada hari ini dia mendapatkan keuntungan? Ya, untungnya sebanyak, tinggal kalian kurangi ya, HP dikurangi HJ dikurangi HP, berarti 280.000 dikurangi 200.000. Maka keuntungannya adalah 80.000. Oke, kita lanjutkan mengisi tabelnya. Selanjutnya, di hari kedua, tanggal 22 Januari, terjualnya 30. Maka, berapakah HJ-nya? HJ-nya berarti 30 dikali per porsinya 7 kan ya. 3 kali 7 berarti 21. Nolnya kalian tambahkan 4. Berarti 210.000 per harinya ya. Pada tanggal 22 Januari. Maka apakah mendapatkan untung atau rugi pada hari tersebut? Jawabannya mendapatkan untung sebanyak 10.000. Oke, selanjutnya pada tanggal 23 Januari dia berhasil menjual 27 porsi. Satu porsinya ingat masih 7.000 ya. Berarti hajinya sama dengan, jadi 7 kali 2 14 berarti 189.000. Kemudian apakah pada hari tersebut tanggal 23 Januari Bu Rini mendapatkan untung atau rugi? Jawabannya mendapatkan rugi, di mana di sini kasusnya HB-nya justru lebih besar daripada HJ-nya ya. Maka dia mendapatkan rugi, sehingga kerugiannya adalah HP dikurangi HJ 11.000. Oke, sekarang pada tanggal 24 Januari. Pada tanggal 24 Januari, yang terjual adalah 25.000, jadi 25.000 dikalikan 7, maka 5 kali 7, 35 ya. Simpan 3, kemudian 14 berarti 17 sehingga 175.000. Nah, apakah mendapatkan untung atau rugi? Nah, di sini kita dapatkan bahwa HB-nya lebih besar dari HJ-nya, maka dia mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar 25.000. Kemudian lanjut ke tanggal 25 Januari, terjualnya 35.000,
Itu artinya HJ-nya berarti 35 kali 7, 7 kali 5, 35 ya, simpan 3, 7 kali 3, 21 tambah simpanan 3, jadi 245.000. Jadi maaf ya, karena HJ-nya lebih besar daripada HB, maka mendapatkan untungnya sebesar 45.000. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persentase keuntungan. Nah, persentase keuntungan ini ada beberapa simbol yang akan kita pakai. Silakan ini dibaca sendiri ya, PU, HP, dan HC. Nah, di mana persentase keuntungan ini namanya juga membicarakan tentang keuntungan. Berarti kejadiannya akan mendapatkan untung. Maka masih diingat ya, tadi untung itu adalah HC dikurangi HB. Jadi PU itu adalah HC dikurangi HB per HB kali 100%. Kenapa per HB? Karena ini kita tentunya membandingkannya dengan harga beli. Nah, seperti itu. Jadi PU itu berarti U per HP kali 100%. Sudah, begitu saja rumusnya ya, gampang. Oke, selanjutnya kita langsung ya ke soal. Di mana di sini ada Pak Dedi membeli suatu motor bekas harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Oke, kita tulis dulu. Apa yang diketahui? HB 4 juta, HJ-nya 4.200.000. Tentunya dari sini sudah dapat terlihat bahwa keuntungannya 2 juta rupiah. Cari untung seperti tadi ya. Nah, maaf. Tentunya keuntungannya sudah dapat terlihat 200.000. Jadi HJ-nya 4.200.000 dikurangi 4 juta. Oke, berarti setelah untung diketahui, maka kita langsung nyari PU-nya berapa. PU, ingat, untung per harga beli dikalikan 100%. Untungnya 200.000. Kemudian HB-nya adalah 4 juta rupiah kali 100%. Nah, sudah. Kita main coret-coret di sini ya. Coret 2, jadi tinggal 20 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5%. Jadi persentase keuntungan Pak Dedi adalah 5%. Oke, kita ke soal yang lebih sulit lagi ya. Jadi di sini ceritanya Pak Dedi membeli suatu motor bekas seharga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali seharga 105%. Nah, jadi di sini HJ-nya yang diketahui adalah persentase harga jual, yaitu 105% ya. Tentukan keuntungan Pak Dedi, yang ditanya adalah keuntungannya. Nah, jadi HB-nya itu adalah 4 juta, kemudian PHJ-nya 105%. Di sini kita perlu ingat ya, untung itu didapat dari HC dikurangi HB. Maka untuk persentasenya juga gitu. Persentase untung itu sama dengan PU didapatkan dari PHC dikurangi PHB. Oke, salah tulis, saya hapus dulu ya. Nah, PHB, di mana PHB-nya itu pasti dan selalu 100%. Nah, nanti tinggal menentukan. Kalau PHJ-nya itu di bawah 100%, berarti dia untung. Kalau di bawah 100%, kalau di atas 100%, mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Kalau PHJ-nya itu di bawah 100%, maka dia rugi. Dan kalau di atas 100%, maka dia untung. Nah, di sini di atas kan. Jadi kita langsung nyari PU-nya berapa. Karena yang ditanya adalah keuntungan. PU-nya berarti 5%. Nah, kalau PU sudah diketahui, baru setelah itu kita langsung nyari untung. Untungnya didapat dari untung sama dengan PU dikalikan HB. Nah, itu berarti 5% kali 4 juta. Tinggal coret-coret nolnya saja. Tinggal 5 kali 4 itu 20. Kemudian 0,4 dipindah jadi 200.000. Nah, ini cara pertama. Nah, saya akan ajarkan cara yang kedua ya. Oke, cara yang kedua. Maaf. Usah garis sudah ya. Nah, cara yang kedua. Di sini kan diketahui bahwa PHJ-nya 105%. Maka kita langsung cari HJ-nya. HJ-nya didapat dari PHJ atau persentase penjual harga jual ya, dikalikan dengan harga belinya. Jadi 105 per 100 dikalikan
4 juta. Tuh 23, tuh 23. Tinggal coret 2. Berarti dapatnya 4.200.000 harga jualnya. Berarti untungnya 4.200.000 23 dikurangi 4 juta harga beli. Rumus awal tadi ya. Oke, berarti keuntungannya adalah 200.000. Hasilnya sama saja. Kalian boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Oke, kita lanjut ke persentase kerugian. Kalau keuntungan tadi untung per HP. Nah, kalau persentase kerugian berarti kejadiannya rugi. Jadinya tinggal ganti saja dari untung jadi rugi gitu. Rumusnya masih tetap sama. Seperti ini. Oke, kita lanjut saja ya. Langsung ke latihan soalnya. Nah, di sini Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta karena terkendala masalah keluarga. Pak Didi terpaksa menjual tanah tersebut seharga 38 juta. Di sini sudah kelihatan bahwa kerugiannya Pak Didi adalah 2 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian. Ingat, yang kita cari adalah persentase kerugian. Untuk HB itu 40 juta, harga jual itu 38 juta, ruginya berarti 2 juta ya. Nah, langsung ke persentase rugi. Persentase rugi adalah rugi per HP kali 100%. Kerugiannya 2 juta, harga belinya adalah 40 juta. Sini kita tinggal coret-coret nolnya. 2, coret 2 lagi. Nah, tinggal 20 bagi 4 adalah 5%. Jadi, persentase kerugian Pak Rudi adalah 5%. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada ceritanya tentang Pak Hari. Pak Hari memberi sepetak tanah seharga 40 juta. Karena tergendala masalah keluarga, Pak Hari terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian. Oke, di sini kita pakai PP tadi ya, persentase ya. Di sini karena rugi, kita perlu ingat kalau rugi itu didapat dari HP dikurangi HJ, karena HP-nya lebih besar. Maka persentase rugi juga begitu, didapat dari persentase harga beli dikurangi persentase harga jual. Nah, di sini yang ada adalah persentase rugi, kita mau nyari harga jual, berarti kita nyari PHJ dulu. Di sini ya, di cara pertama saya nyari PHJ dulu. Ya, main pindah-pindah ruas, saya yakin kalian sudah bisa. Sehingga didapatkan PHJ-nya adalah 95%. Oke, PHJ dapat 95%, kita tinggal mencari HJ. HJ itu sama seperti tadi ya. Kalau nyari HJ ya tinggal persentase harga jual dikali harga beli. Persentase harga jualnya 95%, jadi 95 kali 40 juta. 95 per 100 kali 40 juta. Nah, tinggal 95 kali 4, jadi dapatnya adalah 38 juta rupiah. Nah, sudah dapat selesai. HJ-nya adalah 38 juta rupiah. Untuk cara yang kedua, karena di sini yang diketahui adalah persentase rugi sebesar 5%, maka kita langsung nyari kerugiannya. 5 per 100 dikalikan harga beli. Udah, 5 per 100, maaf ya, ini bukan 5 per 100, jadi ini harusnya adalah persentase rugi dikalikan HB. Persentase ruginya 5% atau 5 per 100 kalikan HB yaitu 40 juta. Coret, dapatnya 2 juta. Nah, berarti harga jualnya tentunya HB dikurangi rugi. Jadi, HJ sama dengan 40 juta dikurangi 2 juta. Jadi, HJ-nya adalah 38 juta. Nah, hasilnya sama saja. Maaf ya, numpuk. Hasilnya sama saja. Kalian boleh milih antara cara 1 dan cara 2. Oke, di sini selanjutnya ada kasus ya. Nah, kasus ini akan menjadi tugas kalian. Jadi, untuk videonya sekian. Jadi, setelah kalian menyimak videonya, silakan coba kerjakan tugas ini. Jadi, ada 3 nomor di sini ya, silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.